5 maupun edisi 6. Nah, Bapak Ibu harus berhati-hati. Berarti apa? Di sini adalah in continue terkait dengan penerbitan jurnalnya. Satu, masalahnya apa? Satu, nantinya dia oleh Sinta itu bisa dicabut atau kalau istilahnya Scopus discontinue di sini. Ya. Nah, kalau artikel Bapak Ibu tiba-tiba masuk pada volume yang kemudian tidak diterbitkan di sana, nah ini bisa nanti akan bermasalah pada saat itu akan dipergunakan untuk kenaikan pangkat, misalnya. Ya, nah sehingga kemudian yang kedua bisa juga kadang-kadang ada jurnal ya di dalam penerbitannya dia keliru di dalam menuliskan nomor atau merubah. Misalnya dulu tulisannya adalah volume, kemudian dirubah menjadi edisi. Nah, ketika volume itu 1 sampai 10, ketika edisi dimulai lagi dari angka 1. Nah, ini menurut Sinta, ini berarti dia sudah tidak layak untuk diakreditasi kembali. Nah, kalau ada Bapak Ibu menuliskan jurnal pada jurnal-jurnal yang bermasalah seperti itu, nah takutnya nanti akan bermasalah. Tetapi kalau untuk S3, saya rasa nanti apakah letter of acceptance atau letter of submitted sebenarnya. Accepted ya, Bu Nur ya? LOE Pak, acceptance. Ya, betul. Acceptance ya. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu, beda antara letter of submitted dengan letter of acceptance. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi syarat Bapak Ibu untuk ujian kelayakan ya, atau ujian terbuka nantinya. Nah, apa yang membedakan? Kalau letter of submitted itu ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan artikel tadi ke jurnal tadi, jurnalnya sudah menerima, tetapi belum proses review. Itu letter of submitted. Mereka mau mengeluarkan surat itu. Nah, kalau masih itu, berarti ini biasanya tidak bisa digunakan untuk dasar pengajuan ujian. Tapi kalau beberapa penelitian, seperti misalnya penelitian perguruan tinggi, itu mereka masih mau menerima untuk letter of submitted. Nah, apa bedanya dengan letter of acceptance? Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu minta ke jurnalnya, jangan mau kalau hanya dikasih submitted. Minta yang acceptance. Nah, apa LOE? Kalau LOE berarti pihak jurnal itu sudah melakukan proses review setelah jurnal diterima. Nah, proses review nanti Bapak Ibu untuk jurnal tadi itu biasanya sudah mengalami yang disebut sebagai double blind review oleh beberapa peer review. Apa maksudnya? Berarti di sini biasanya nanti Bapak Ibu akan tiba-tiba menerima email dari jurnal tadi, bisa 1 atau 2 reviewer yang Bapak Ibu tidak tahu dia siapa. Nah, biasanya jurnal tadi itu akan menentukan terkait dengan siapa previewnya itu adalah 1 sesuai dengan kompetensi, dan yang kemudian yang kedua itu harus di atas rata-rata dari si penulis jurnalnya. Kalau dia doktor, berarti dia harus seorang guru besar misalnya. Kalau dia adalah seorang mahasiswa misalnya, paling tidak dosennya misalnya. Nah, ini yang menjadi dasar untuk penentuan siapa yang akan menjadi reviewernya. Nah, untuk letter of acceptance berarti nanti Bapak Ibu akan menerima hasil review dari si pihak reviewernya. Nah, Bapak Ibu nanti akan diberikan waktu untuk melakukan review atau membalas terkait dengan hasil reviewnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan ya balasan, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan jawaban atau melakukan revisi sesuai yang diinginkan oleh si reviewer, atau mungkin dari editorial board-nya, baru kemudian Bapak Ibu bisa nanti meminta terkait dengan letter of acceptance. Nah, syarat ciri-cirinya apa? Letter of acceptance itu biasanya di suratnya itu ada kata-kata yang mengatakan bahwa artikel Bapak Ibu akan diterbitkan pada volume berapa tahun berapa. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Sehingga kalau nggak ada kata itu, biasanya nanti akan ditolak untuk persyaratan untuk maju ujian kelayakan. Nah, kalau untuk jurnal internasional, itu jangka waktunya berbeda-beda. Makanya kalau bisa Bapak Ibu ketika sudah membuat proposal, kalau langkah-langkah baiknya memang kalau sudah semhas, itu Bapak Ibu baru submit. Tetapi kadang-kadang ini juga butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena ada jurnal internasional seperti Pertanika, itu sampai 1 tahun, itu baru dibalas. Pertanika punyanya si UGM Malaysia. Tetapi ada juga yang intellectuals economics
jurnal Q2 punya Scopus itu dia cukup 3 minggu itu sudah langsung ada balasan. Nah, sehingga saya harapkan Bapak Ibu mulai proposal itu sudah mulai membuat ya apa istilahnya reng-rengan lah ya terkait dengan artikel yang nanti akan Bapak Ibu tulis. Nah, ini pertama disebut sebagai timeliness of publication. Nah, sehingga ini ya seperti saya katakan tadi, paling tidak itu ada 3 isu atau 3 volume yang terbit secara berurutan ya. Sehingga Bapak Ibu harus rajin bertanya ya, jangan misalnya sudah 1 bulan tidak ada kabar, segera ditanyakan bagaimana kabar artikel saya misalnya. Karena seringkali itu ada yang tertumpuk atau mungkin mereka lebih mengutamakan terkait dengan artikel-artikel yang lain. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau untuk di jurnal internasional, ya, itu biasanya ada syarat satu bahwa terkait dengan editorial board-nya itu harus terdiri atas beberapa negara. Dan kemudian yang kedua ya harus menggunakan bahasa PBB atau bahasa Inggris di sini. Nah, untuk penulisan secara substansi ya bahwa untuk jurnal itu harus bersifat informatif nantinya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu jurnal ini adalah di bidang apa. Karena kadang-kadang meskipun sekarang kalau untuk kepangkatan kalau tidak salah itu sudah mulai dihilangkan terkait dengan apakah nanti ini harus dituliskan di jurnal hukum ataukah tidak. Kalau sekarang itu diperbolehkan. Jadi apakah kita menulis, karena kalau terkait dengan law saja itu sangat sulit kalau untuk jurnal internasional. Biasanya itu kita submitnya untuk jurnal yang agak memper-memper dikit lah atau sedikit-sedikit mirip dengan apa yang kita tulis. Misalnya kita pilih jurnal social science misalnya. Nah ini bisa kita pilih. Seperti ini misalnya, ya ini harus dilihat apakah jurnal tadi itu benar-benar informatif terkait dengan judulnya. Kemudian yang kedua, nah nanti akan saya berikan terkait dengan bagaimana untuk penulisan judulnya. Karena yang dibaca pertama kali sebelum masuk ke reviewer itu biasanya adalah yang dibaca adalah judul maupun abstrak. Nah kalau ini aja sudah banyak masalah, itu itu bisa di-rejected oleh pihak editorial board, atau kemudian yang kedua, Bapak Ibu ada minor revision untuk memperbaiki terkait dengan teknik penulisannya dulu. Sehingga ketika Bapak Ibu ada email masuk, kemudian diminta untuk revisi terkait dengan penulisan, ini masih belum masuk tahapan reviewer, tapi masih masuk pada tahapan pihak editorial board-nya saja. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus menuliskan terkait dengan informasi siapa Bapak Ibu itu harus secara jelas. Siapa yang nanti akan menjadi corresponding author ya atau penulis utama yang nanti akan diberikan informasi secara secara kontinu misalnya oleh pihak si pengelola jurnal, karena biasanya si pihak penulis utama inilah yang nanti akan sering dipertanyakan oleh si pihak asesor jurnalnya. Nah, makanya Bapak Ibu harus menuliskan secara lengkap. Nah, biasanya bisa nggak kalau misalnya saya menuliskan jurnal itu pada jurnal yang kita kelola sendiri. Misalnya kalau Bapak Ibu berasal dari perguruan tinggi, misalnya seorang dosen menulis di jurnalnya sendiri di perguruan tinggi yang Bapak Ibu bekerja misalnya. Apakah bisa? Nah, bisa, tetapi nanti ada pengurangan nilai hingga setengah. Kalau itu akan dipublikasi. Nah, makanya hati-hati, biasanya itu lebih baik kita menggunakan terkait dengan institusi kita, itu adalah menggunakan jabatan yang lain untuk dituliskan. Nah, kemudian yang kedua, harus jurnal tadi yang Bapak Ibu tulis harus mencantumkan terkait dengan secara jelas itu mengenai informasi siapa Bapak Ibu. Ya, agar nanti pihak jurnal itu dia akan menjadi pertimbangan sebelum nanti akan diterbitkan. Oke, kemudian yang keempat adalah melihat siapa yang menjadi peer review. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu yang tidak hanya dosen, tetapi Bapak Ibu yang punya
kemampuan atau mungkin kemauan untuk menjadi reviewer dari jurnal internasional, Bapak Ibu bisa menuliskan terkait dengan atau mendaftarkan siapa Bapak Ibu itu pada publons.com. Bapak Ibu bisa lihat di publons.com, itu kalau Bapak Ibu bersedia untuk menjadi seorang reviewer jurnal. Nanti di sana akan ada tawaran pada email Bapak Ibu itu dari jurnal-jurnal internasional. Apakah Bapak Ibu bersedia terkait dengan keahlian ya untuk menjadi reviewer jurnal. Nah, ketika memilih, nah ini yang harus dilihat. Karena ini menjadi dasar apakah ada peer review ataukah tidak untuk dia diteruskan di dalam untuk diindeksasi pada Scopus atau Sinta nantinya. Karena kalau memang tidak ada peer review langsung diterima, ini harus berhati-hati. Karena bisa saja untuk jurnal yang Bapak Ibu masukkan itu termasuk di dalam predatory jurnal nantinya. Karena tidak ada proses review. Nah, sehingga kalau misalnya nanti, misalnya ya diilustrasikan itu kan seperti ini. Ketika Bapak Ibu akan mengirimkan sebuah artikel, pasti akan ada halangan-halangan seperti ini sebelum paper tadi accepted. Ya. Nah, kalau di luar negeri, mereka melihatnya peer review itu bukan hanya sekedar bahwa jurnal saya diterima, kemudian saya bisa lulus, atau saya bisa naik pangkat. Tapi kalau bagi mereka, dengan adanya peer review, ini sebagai dasar untuk pembuktian. Apakah keilmuan mereka sudah memenuhi ataukah tidak. Nah, kemudian yang kedua, untuk melihat terkait dengan scope dari jurnalnya, ya, atau terkait dengan editorial kontennya, ya. Yang pertama, apakah jurnal ini, ya, secara substansial dibandingkan dengan jurnal lain yang memiliki scope keilmuan yang sama, ini baik ataukah tidak? Ini termasuk penilaian nantinya, ya. Sehingga mungkin kalau di dalam skema.cr ya untuk Scopus itu akan melihat apakah dia termasuk dalam Q1 sampai dengan Q4. Kalau Sinta, apakah dia di Sinta 1 ataukah pada Sinta 6. Nah, ini untuk dilihat apakah dia jurnal yang baik ataukah tidak. Kemudian yang kedua, apakah terkait dengan bidangnya, ya itu sudah untuk skopnya itu sudah memenuhi ataukah tidak. Ya, jangan-jangan kita jurnal hukum ya karena ingin menulis terkait dengan menggunakan economic analysis of law, kita masukkan dalam jurnal business management. Itu pasti akan langsung di rejected. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan international diversity. Nah, ini yang kemarin juga menjadi halangan bagi Brawijaya Law Journal untuk diindeksasi oleh pihak Scopus. Kemarin yang berhasil itu baru Sriwijaya, kemudian yang kedua paling barunya adalah Hasanuddin Law Review, di mana dia berhasil untuk diindeksasi di Scopus. Nah, untuk Brawijaya Law Journal, kemudian punyanya UI juga, ILREF, dan beberapa dinamika hukum punyanya UNS itu dia gagal karena apa? Karena katanya itu belum memenuhi terkait dengan international diversity. Katanya apa itu? Bahwa apakah baik itu pembacanya, mau penulisnya, maupun terkait dengan editorial board-nya dan reviewer-nya, itu apakah sudah melebihi dari 2 negara. Kalau di dalamnya hanyalah orang Indonesia saja atau banyak orang Asia, itu biasanya mereka menolak untuk diindeksasi di dalam jurnal Scopus. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya akan mengirimkan terkait dengan untuk diterima di jurnal Scopus, biasanya itu diminta apakah Bapak Ibu nanti mengajak atau mengganting mungkin punya rekan kerja asing ya untuk menuliskan di jurnal Scopus. Nah, seperti ini misalnya terkait dengan jurnal tadi apakah dibaca oleh karena di dalam terkait dengan penilaian jurnal ya, ini dilihat apakah jurnal tadi itu dilihat ya atau dibaca, kalau ini bisa dikategorikan sebagai kategorisasi dia ada pengunjung unik katanya. Jadi dia melihat, kemudian download jurnal tadi. Nah, ini bisa menjadi dasar terkait dengan jurnal tadi itu menarik ataukah tidak. Nah, kemudian juga terkait dengan fokus kajiannya, itu apakah memenuhi ataukah tidak.
minimal itu katanya harus berasal dari 3 negara. Jadi skop atau terkait dengan cakupannya itu editorial board-nya, kemudian reviewer-nya itu minimal terdiri dari 3 negara yang berbeda. Oke. Nah, kemudian yang keempat, yang biasanya paling sering dilihat itu adalah terkait dengan analisis citasinya. Ya, apakah jurnal yang atau artikel yang Bapak tulis, ya, itu nantinya itu sudah mensitasi. Dan harus hati-hati, takutnya apa? Kemarin yang bermasalah adalah terkait dengan self-plagiarism, juga self-citation. Kalau untuk self-plagiarism itu biasanya Bapak Ibu pernah menuliskan, ya, artikel Bapak Ibu di buku sebelumnya, atau mungkin nulisnya di blog, kemudian ditulis dalam artikel jurnal. Nah, ini bermasalah nantinya. Ketika kemudian dicek di Turnitin, itu ternyata terjadi plagiasi. Kemarin sering terjadi seperti itu. Sehingga gimana caranya? Kita hapus dulu yang ada di blog kita, ya, baru kemudian dituliskan dalam sebuah jurnal. Kalau tidak, maka Turnitin itu akan mendeteksi bahwa jurnal Bapak Ibu ini sudah pernah ditulis dan disebut sebagai self-plagiarism. Kemudian yang kedua, pernah terjadi juga terkait dengan self-plagiarism, itu kadang, timbangan nggak diterima-terima ya jurnal saya, kalau saya hanya mengirimkan pada satu jurnal, dia melakukan spreading biasanya. Ya. Jadi Bapak Ibu ngirimnya ke ILREF, HALREF, ngirim ke jurnal Scopus, ya, dan sebagainya secara dalam jangka waktu yang bersamaan misalnya. Nah, kalau dalam etika, itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya dua-duanya diterima, ya maka salah satunya itu bisa merugikan terkait dengan jurnal tadi. Bisa-bisa Bapak Ibu nanti di blacklist oleh jurnal tersebut. Atau misalnya, ketika misalnya sudah diterima di salah satu jurnal, maka Bapak Ibu harus mengirimkan surat kepada jurnal-jurnal yang lain. Bahwa saya akan mencabut karena jurnal kami, artikel kami sudah diterbitkan pada jurnal yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke, nah itu yang kemudian dinilai pada jurnal-jurnal Web of Science. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan terkait dengan sistematika, ya, atau CANFOM lah kalau di dalam peraturan perundang-undangan, atau terkait dengan bagaimana sistematika dalam artikel ilmiah, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, monggo saya persilahkan. Mohon izin Pak Reka. Izin, monggo Bu Jundi. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya diingatkan tadi kaitannya dengan self-plagiarism. Sebetulnya tidak nyasar nih teman-teman di kampus, mungkin itu juga sebuah pertanyaan besar. Yang dimaksud dengan self-plagiarism itu sebenarnya seperti apa? Karena kadang-kadang tadi seperti dikatakan Pak Reka, ada banyak tulisan kita menyebar berbagai tempat. Kalau misalnya kita mencitasi tulisan itu, anggap saja sebagai orang lain, dalam artian begini, saya sekarang sedang menulis tulisan, ya, suatu ada beberapa statement saya sudah saya publikasikan di berbagai tempat, tapi saya menulisnya sebagai bentuk citasi, ya Pak. Misalnya saya juga menunjuk misalnya Jundiani di tulisan apa, lalu Judi apa, itu masih masuk kategori self-plagiarism atau bukan, ya Pak? Itu aja, terima kasih. Makasih Bu Jundi. Kalau misalnya itu disebut sebagai self-plagiarism, itu tidak, tetapi itu disebut sebagai self-citation. Nah, kalau memang itu disengaja, itu biasanya nanti jurnalnya itu bisa di-ban, atau dia di-discontinue, itu di Scopus, atau mungkin tidak lagi terakreditasi di pihak Sinta. Nah, tetapi kalau kita sebagai penulis, kemudian kita menambahkan, kita pernah menulis beberapa buku, kita pernah menulis beberapa jurnal, ya, tapi kemudian nanti kita berikan kutipan, atau mungkin kita buat paraphrase misalnya, itu tidak masalah, Bu Junti, kalau kita sebagai pribadi. Tetapi kalau misalnya, kan kadang ada jurnal supaya dia terakreditasi, dan jumlah, karena ada penghitungan juga, semakin banyak citasi, maka terkait dengan impact-nya, impact factor-nya, dia akan semakin tinggi. Dan itu akan memudahkan dia untuk diakreditasi. Nah, kadang-kadang apa jurnal tadi, tanpa sepengetahuan si penulis, dia tambahkan terkait dengan jurnal-jurnal di daftar pustaka, itu yang tidak diketahui oleh pihak penulisnya. Untuk apa? Untuk menambah jumlah
sitasinya. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, tetapi kalau misalnya kita sendiri kemudian mengutip ya apa yang sudah kita tulis kan tidak keseluruhan, tetapi hanya kita buat paraphrase atau mungkin ada beberapa inti yang akan kita kembangkan pada artikel selanjutnya, itu tidak masalah. Karena juga kadang ada yang memudahkan karena dia pakar di bidang HKI misalnya terkait dengan hak cipta semua. Nah, beberapa artikel yang dia tulis adalah terkait dengan hak cipta. Nah, untuk artikel yang baru, dia ingin mengembangkan lagi apa yang sudah ditulis sebelumnya. Kan nggak mungkin kita tuliskan hal yang benar-benar baru tanpa ada pengembangan dari teori sebelumnya misalnya. Nah, sehingga kemudian kita kutip, nah itu diperbolehkan saja, Ibu. Seperti itu, Bu Jundi. Terima kasih, Pak Rega. Sami-sami, Bu Jundi. Monggo, Bapak Ibu, masih ada? Oke, kalau tidak ada, maka saya lanjutkan terkait dengan sistematika ya di dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, untuk sistematika ini sebenarnya ini saya ambil untuk yang jurnal internasional. Kalau yang jurnal nasional itu kadang mereka ada kayak semacam sistematika yang berbeda. Biasanya ini sangat tergantung dari gaya selingkung sekali lagi Bapak Ibu. Tetapi secara umum ini yang harus ada di dalam sebuah jurnal internasional. Bahkan ada yang menyingkatnya, yang paling penting itu yang ini. IMRAD, Introduction, Materials, Result, sama Discussion. Ini yang seharusnya ada di dalam sebuah artikel yang Bapak Ibu tulis. Nah, saya akan mencoba untuk menggambarkan tahapannya satu persatu. Nah, ini sama dengan yang tadi. Yang pertama adalah terkait dengan penulisan judul. Ya, nah Bapak Ibu sudah paham bahwa judul sebuah artikel itu menjadi ciri khas. Bahkan ada yang mengatakan judul itu harus bisa berteriak katanya. Ya, kenapa? Karena ini bagian yang paling menarik dari sebuah penulisan artikel ilmiah. Tapi juga ada kadang beberapa guru besar dia menolak untuk penulisan judul yang terlalu ke Inggris katanya seperti itu, misalnya menggunakan kata reformulasi dengan kata rekonstruksi, itu ada guru besar yang dia menolak untuk itu. Ya paling tidak apa? Paling tidak itu adalah menggunakan ya bahwa judul itu memaknai terkait dengan apa yang kita tulis di dalam sebuah artikel. Nah, mungkin sedikit berbeda, misalnya ketika Bapak Ibu, mungkin juga sudah pernah pada saat Bapak Ibu ngambil di metode penelitian, kan dikatakan di sana jangan judul yang ditentukan pertama. Yang ditentukan pertama itu adalah terkait dengan legal issue-nya dulu. Kenapa? Karena ada yang membuat sebuah pengandaian, misalnya ya andaikan ini adalah sebuah bayi, jangan buat namanya dulu. Tapi bayinya lahir dulu, kemudian kita tahu jenis kelaminnya, baru tentukan terkait dengan judulnya. Itu untuk memudahkan. Nah, terkait dengan judul, ini juga ada gaya selingkung yang berbeda dari masing-masing jurnal. Ada yang mengatakan, paling tidak judul itu satu tarikan nafas itu bisa dibaca, berarti judul tadi sudah ringkas. Tetapi kemudian ada gaya selingkung yang memberikan batasannya. Misalnya, maksimal itu 12 kata di dalam bahasa Indonesia. Kemudian misalnya Pak, saya nulis misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 misalnya tentang pasar modal. Wah, itu enak, agak pendek. Tapi kalau misalnya menulisnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /OJK/25/2005 tentang pemenuhan kualitas aktiva bagi bank umum. Nah, itu kan panjang. Nah, bagaimana Pak? Berarti kan itu sudah lebih dari 12 kata. Nah, kalau untuk penulisan peraturan perundang-undangan di jurnal, itu kita sudah sepakat saat itu bahwa itu dihitung menjadi satu kata. Jadi penulisan peraturan perundang-undangan untuk jurnal hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, itu kita anggap sebagai penghitungannya sebagai satu kata. Sehingga misal dihitung 12 kata, dia tidak termasuk di dalam 12 kata tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalau juga ada gaya selingkung di jurnal, itu yang mengatakan kalau dia ditulis dalam bahasa Jerman, ya, itu adalah 8 kata maksimal.
Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu adalah 10 kata ini menjadi maksimal. Ini biasanya jurnal Scopus dia mintanya maksimal 10 kata untuk dituliskan dalam sebuah jurnal. Nah, kemudian apakah perlu Pak? Apakah wajib saya menuliskan dalam 2 bahasa atau bilingual? Nah, sekali lagi ini juga tergantung dari gaya selingkung jurnal. Nah, tetapi kalau untuk jurnal-jurnal yang terakreditasi di dalam Sinta, biasanya minimal itu terdiri dari 2 bahasa. Yang satu bahasa Inggris dan satu adalah bahasa Indonesia. Nah, bahkan juga kemarin ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dituliskan bahasa Inggris itu bukan judul, tetapi adalah abstrak. Kenapa? Kalau dituliskan dalam 2 bahasa, judulnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau di dalam sitasi itu bisa tertulis 2. Bapak Ibu mungkin bisa cek yang punya Google Scholar, kita pernah nulis bahasa Inggris, ya, kemudian di dalam artikel tadi kita tulis juga yang bahasa Indonesia, kita dianggap pernah menulis 2 artikel. Padahal kita pernah menulisnya hanya 1 di sini. Nah, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Karena kemarin juga ada, dia berhasil masuk di Scopus, angkat DIH angkatan 2016 atau 15 ya kalau tidak salah. Dia berhasil terbit. Nah, tetapi apa? Kemudian di Scopus itu dia mendapatkan 2 ID. Satunya ID-nya pakai bahasa Indonesia, satu ID-nya pakai bahasa Inggris saat itu. Nah, ini harus dicek lagi, berarti kita harus mengirimkan kepada Scopus tadi untuk mengklarifikasi bahwa ini adalah ditulis dalam 1 artikel, tetapi ada 2 bahasa. Nah, sehingga sekarang para jurnal, para editorial board jurnal itu mereka mencoba untuk menyederhanakan lagi. Sebenarnya kita cukup 1 bahasa saja atau kita harus menuliskan 2. Karena yang nanti bahasa Inggrisnya cukup dituliskan dalam abstrak, bukan dituliskan pada judul. Ya, ini yang harus Oke. Kemudian, nah sehingga Bapak Ibu ketika sudah menuliskan artikel, maka harus memperhatikan 4 hal ini. Tadi ya, yang pertama jangan terlalu panjang ya, tapi juga jangan terlalu pendek juga. Takutnya apa? Nanti tidak memenuhi ya terkait dengan yang diminta oleh pihak jurnal tadi. Karena kadang ada yang mengatakan ya, apalah arti sebuah judul, katanya seperti itu ya, apa arti sebuah nama, padahal dari si judul itulah nanti si pihak editor board akan melihat ini cocok ataukah tidak. Seperti kemarin pada saat masih tahun 2020, pada saat awal-awal pandemi COVID, itu hampir semua artikel isinya adalah COVID di sini. Nah, tetapi kemudian bagaimana kita bisa membuat bahwa COVID ini adalah sesuatu hal yang menarik, nah, ini yang harus diperhatikan. Dan saya lihat juga tidak salah di bukunya Mas Salahuddin itu juga bagus juga itu ya, terkait dengan bagaimana tips penulisan, dan saya rasa itu juga bisa dikembangkan lebih lanjut nantinya untuk penulisan selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua ya, terkait dengan judul itu harus menggambarkan secara singkat terkait dengan isi artikel Bapak Ibu. Jadi isu hukumnya apa dan judul apa yang nanti akan merepresentasikan terkait dengan isu hukum yang dituliskan. Seperti kemarin, itu ada disertasi yang menuliskan terkait dengan formulasi tindak pidana suap sebagai di bidang private atau di bidang swasta. Nah, ketika misalnya kita lihat bahwa ini adalah akan mencoba untuk memformulasikan, memang ini adalah menarik bahwa ada temuan baru di sini bahwa yang kita ketahui yang suap itu pasti hanya di bidang publik saja, di hukum publik saja. Nah, tetapi dia mencoba untuk membuat temuan, ya, mereformulasikan terkait dengan bagaimana pengaturan yang ada dalam UNCAC itu direpresentasikan itu dalam hukum nasional. Nah, kenapa? Karena terkait dengan suap itu belum diatur lebih lanjut itu di dalam pengaturan peraturan perundang-undangan. Mungkin dikenal di dalam Undang-Undang 599 itu mengenai di persaingan usaha sebagai persekongkolan, tetapi belum mengatur secara rigid. Nah, dia menuliskan seperti itu. Tetapi kemudian dari pihak reviewernya, dia mengatakan seharusnya jangan pakai formulasi di sini. Ya, dia katakan apa? Jangan formulasi, tapi gunakanlah kriminalisasi misalnya. Nah, sehingga apa? Kata-kata yang lebih menarik inilah yang nanti akan menjadi
bersifat bombastis ya untuk menarik para editorial board untuk mengambil dari jurnal yang Bapak Ibu tulis. Karena biasanya ini juga menunjukkan novelty ataukah tidak itu dari jurnal yang ditulis. Nah, setelah judul yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan nama Bapak Ibu. Ya, mungkin ini hal yang kalau istilah anak sekarang receh ya seperti itu, tetapi nama pengarang ini juga menentukan nantinya. Nah, supaya lebih mudah untuk diterbitkan gimana? Nah, kadang saya dulu untuk sebelum menerbitkan jurnal, gandeng Bapak Ibu yang guru-guru saya yang sudah punya nama sebelumnya. Misalnya Pak Jasim Hamidi misalnya, karena beliau sudah punya citasinya sudah luar biasa, kita gandeng beliau sebagai penulis. Meskipun nantinya itu kita sebagai penulis pertama dan beliau sebagai penulis kedua misalnya. Kenapa? Karena itu nanti akan menarik. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah kenal ya dengan seseorang di luar negeri, Simon Budd misalnya ya, yang punya nama di luar negeri, Bapak Ibu gandeng di dalam jurnal internasional. Nah, ini nanti akan memudahkan bagi si editorial board bahwa ini adalah artikel yang bergengsi sebelum membaca artikel yang Bapak Ibu tulis. Nah, kemudian untuk penulisan nama, korespondensi autor, sekali lagi itu belum tentu dia adalah penulis utama. Ya, mungkin saya juga pernah sampaikan bahwa antara penulis utama dengan penulis tunggal, apakah berbeda? Ini berbeda. Kalau penulis tunggal, berarti Bapak Ibu hanya satu-satunya penulis. Nah, untuk penilaian ini lebih rendah dibandingkan Bapak Ibu sebagai penulis utama. Nah, kalau penulis utama, berarti nanti di sini Bapak Ibu ada penulis kedua, ketiga, dan sebagainya yang menunjang terkait dengan hasil penulisan artikel Bapak Ibu. Nah, untuk penentuan korespondensi nantinya itu belum tentu dia adalah penulis utamanya, bisa juga penulis kedua ataupun penulis ketiga nantinya. Paling tidak koresponden autor itu yang nanti akan selalu dihubungi ya seperti saya sampaikan tadi oleh pihak editorial board jurnal ya. Dia pasti akan mempertanyakan terkait dengan ini akan saya lanjutkan kemana, apakah ini nanti ada revisi ataukah tidak. Koresponden autor inilah yang memegang peran sangat penting nantinya. Nah, kemudian juga kalau di internasional itu kadang-kadang dia bukan hanya dituliskan terkait dengan first name, tapi juga terkait dengan nama keluarga ada ataukah tidak. Ya, first name, middle names ya. Nah, ini kadang-kadang diminta dituliskan itu pada jurnal-jurnal internasional. Oke, mungkin terkait dengan judul, Bapak Ibu ada yang dipertanyakan, monggo. Mohon izin saya tanya dulu Pak Reka sebelum Pak. Judul ini ya, ini masih judul. Jadi saya pernah punya pengalaman menulis di ini International Conference, kebetulan waktu diselenggarakan di Eropa ini, di Taiwan. Lalu sempat ada yang namanya mereview abstrak dan termasuk judul. Lalu dari komite di sana menyampaikan panduannya, maksudnya salah satunya adalah judul tidak boleh memiliki subjudul. Misalnya salah satu contoh, misalnya di Indonesia kan sering saya melihat penelitian itu judul besar titik 2 misalnya apa gitu. Di sana. Lalu yang kedua, judul itu juga ini istilahnya tidak boleh menimbulkan kontroversi ternyata begitu. Jadi judul itu tidak boleh menimbulkan kontroversi terhadap pembaca. Ini pertanyaan saya adalah apakah ini termasuk gaya selingkuh ataukah memang standar untuk penulisan jurnal internasional seperti ini? Lalu yang sebetulnya yang kontroversi itu seperti apa? Kemarin sempat pada waktu beberapa tulisan saya ikuti beberapa kegiatan webinar itu tulisan yang menyangkutkan COVID itu juga ada sebuah pro kontra itu apakah harus tulis COVID-19 ataukah harus apa, itu menjadi sebuah catatan besar dalam sebuah ini webinar. Terima kasih Pak Reka, itu dari saya. Ya, terima kasih Bu Jundi. Ya, mungkin saya coba share ya, ini salah satu bentuk review dari jurnal terkait dengan jurnal internasional.
Ini salah satu review dari jurnal internasional yang saya ikuti tahun 2019 saat itu. Reviewernya ini ada satu orang dari Harvard dan satunya adalah dari Singapura News, Profesor John Fong saat itu. Nah, ini yang biasanya beliau tuliskan. Nah, mungkin sebelum masuk ke sini, terkait dengan judul, apakah judul nanti diperbolehkan ataukah tidak? Apakah judul ini misalnya jangan sampai misalnya menyinggung terkait dengan apakah agama tertentu, ataukah nanti tidak boleh terlalu bersifat rasis dan sebagainya. Sebenarnya kalau dengan substansi seperti ini Bu Jundi, kan untuk proses review itu kan sebenarnya ada 2 step. Yang pertama adalah review oleh pihak editorial, ini terkait dengan gaya selingkuh. Apakah judul kita sudah memenuhi 12 kata ataukah tidak, apakah sudah ada introduction, kemudian apakah sudah ada aims di dalam abstrak ataukah belum, apakah sudah ada methods di dalam abstrak ataukah belum. Nah, ini tugas dari editorial boards. Kalau misalnya sudah oke, baru kemudian nanti akan diteruskan kepada pihak reviewer. Nah, kalau misalnya masuk terkait dengan substansi, misalnya tidak boleh kita menuliskan terkait dengan biasanya masukan ini biasanya berasal dari pihak reviewer. Karena kalau editorial board, dia sama sekali tidak boleh masuk atau memberikan masukan terkait dengan substansi. Mereka hanya boleh, ya karena kompetensi mereka itu hanya terkait dengan gaya selingkuh ataukah tidak. Nah, ketika dikatakan misal ada comments bahwa di sini judulnya tidak boleh, pertentangan misalnya COVID nggak boleh karena saat itu terkait vaksinasi misalnya, karena takutnya nanti akan menyinggung, karena ada yang bilang dengan menuliskan vaksinasi, apalagi sekarang ada yang menyebut bahwa vaksinasi ini sekarang adalah proses kartel dari seluruh dunia, negara-negara besar misalnya. Nah, itu biasanya kalau editorial board, mereka nggak akan menyinggung sampai ke situ. Tetapi kalau dia adalah seorang reviewer, dia baru bisa masuk ke sana. Biasanya seperti itu, Bu Jundi. Nah, sebagai contoh misalnya ini, misalnya. Nah, di comments ini, ya, di abstrak, dia katakan apa? Bahwa struktur abstraknya, dia katakan harus memenuhi hal ini. Ini belum nampak pada bagian abstrak Bapak Ibu, misalnya. Nah, ini biasanya yang menuliskan ini, itu bisa juga berasal dari editorial board. Misalnya, abstrak Bapak Ibu, kok belum ada propose ya? Tujuannya nggak ada, karena biasanya sebuah abstrak yang baik itu harus diawali dari kata tujuan. Kalau jurnal internasional biasanya tulisan the aims of this article is. Jadi tujuan penulisan artikel ini adalah untuk apa? Jadi tidak dimulai, kalau jurnal Indonesia kan biasanya dimulai dari, kita biasanya latar belakang dulu, kita jelaskan di abstrak, baru kemudian masuk masalah, metode, sama konklusi. Tetapi kalau di jurnal internasional, yang ditulis pertama itu adalah propose dulu, the aims. Tujuannya apa sih kita nulis ini? Kemudian yang kedua, baru dituliskan terkait dengan metodologi atau approach-nya. Nah, sekali lagi untuk orang hukum ya, saya katakan kurang. Saya katakan kurang agak, kok di luar negeri itu agak sensitif lah kok kita menggunakan istilah methods yang disebut sebagai metode penelitian hukum normatif. Itu biasanya mereka agak kurang suka kalau menggunakan itu. Nah, caranya gimana? Seperti saya sampaikan sebelumnya, tambahkan untuk metode penelitian yang digunakan di dalam ilmu sosial. Atau kita boleh normatif, tapi asalkan dikombine dengan metode penelitian yang lain, misalnya menggunakan statistika atau eurimetri misalnya, ya, untuk mendukung terkait dengan penelitian yang kita gunakan. Ini baru mereka tertarik untuk membaca. Kalau tidak, pasti tulisannya adalah, punya saya itu tulisannya, ini metodologi apa katanya. Tolong gunakan metode yang valid yang digunakan. Nah, ini yang sering diberikan masukan terkait dengan metodologi. Kemudian setelah metodologi, di abstrak itu harus ada findings-nya. Apa temuan yang diharapkan nantinya di dalam artikel Bapak Ibu. Dan yang keempat, nah ini juga kadang-kadang saya sarankan kalau misalnya Bapak Ibu nanti akan mengirimkan jurnal internasional, itu yang mereka inginkan itu adalah hasil riset.
mereka kurang suka kalau nanti artikel yang dituliskan itu adalah dalam bentuk esai. Nah, kalau itu adalah hasil riset, itu pasti lebih, istilahnya lebih seksi lah dibandingkan dengan tulisan artikel yang berasal dari esai. Nah, kalau itu adalah hasil riset, nah ini yang paling penting apa? Research implication-nya. Apakah itu temuan secara teoritis, ataukah nanti temuan secara praktisnya? Nah, ini yang harus ditemukan. Nah, kalau misalnya ini adalah untuk artikel-artikel saintek, biasanya ini harus ada industry implication, hilirisasi dari penelitian sudah dilakukan. Tapi kalau yang ilmu sosial, biasanya paling tidak ini ada research contribution and value-nya. Nah, kemudian dia tulis di sini juga, a well-written abstract would allow the reader to understand. Jadi kalau kita menulis abstrak, paling tidak itu memudahkan bagi yang membaca, tidak hanya dari mereka yang memang orang hukum, membaca tulisan kita, tapi diharapkan apa orang awam itu juga paham, dan mereka menjadi curious, ingin tahu, oh ini apa sih yang ditulis? Nah, itu yang menjadi catatan dari si pihak reviewernya saat itu. Mungkin itu sementara Bu Jumri. Terima kasih. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain saya persilakan. Oke, kalau belum ada, mungkin saya lanjutkan. Nah, untuk yang ini, untuk reviewnya, mereka minta itu di bagian setelah abstraksi, biasanya kan ada introduction. Nah, setelah introduction, itu biasanya kita diminta untuk melakukan yang disebut sebagai literatur review. Nah, ada yang mengatakan ini sama dengan tinjauan pustaka atau kajian pustaka, tapi ada yang mengatakan ini lebih cocok untuk kajian teoritik maupun konseptual. Nah, apa yang membedakan? Kalau misalnya ini adalah kajian pustaka, berarti kan kita nanti akan melakukan sebuah review terkait dengan pustaka yang nanti akan kita gunakan di dalam analisis pembahasan terkait dengan isu hukum yang kita ambil. Nah, berarti di sini nanti kita kumpulkan terkait dengan pustaka-pustaka yang nanti akan mendukung terkait dengan analisis kita untuk kita tuliskan, kemudian kita review. Sehingga kenapa dikatakan ini adalah sebagai literatur review atau kajian pustaka. Tetapi ada jurnal literatur review itu dianggap sebagai kerangka teoritik atau kerangka konseptual. Karena ini nanti akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menghasilkan sebuah hipotesis, katanya seperti itu. Padahal kan di dalam sebuah penelitian hukum, itu ada yang mengatakan tidak mungkin bisa ditemukan yang disebut sebagai hipotesis, katanya. Nah, monggo Bapak Ibu nanti seperti apa, tapi paling tidak ini harus ada di dalam sebuah artikel. Nah, kalau misalnya kita lihat komen yang ini, berarti ini kan kita sebut sebagai kerangka teoritik. The literatur review yang dituliskan si penulis ya dalam hal ini itu hanya berisikan hanya list saja, ya, tidak ada terkait dengan konklusi atau mungkin kita katakan tidak ada hal-hal misalnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu memilih teori the economic analysis of law. Ada beberapa pakar ya yang menulis terkait dengan hal tersebut. Ada Paul Rubin, ada Richard Posner, kemudian ada juga Koase dan sebagainya. Saya rasa ini mungkin Pak Ernu ya pakarnya di sini. Nah, di sini di dalam literatur review kita harus memilih salah satu. Siapa yang nanti akan kita pergunakan? Berarti kita tuliskan bahwa terkait dengan analisis di dalam artikel saya menggunakan Paul Rubin. Atau saya menggunakan Koase, karena ada teori Koase teorem yang digunakan untuk pendekatan jurimetri saya, misalnya. Untuk menghasilkan sebuah analisis secara statistik dan hukum, misalnya. Nah, sehingga di sini itu nanti akan lebih memudahkan apa hasil yang nanti akan didapatkan oleh si penulis. Nah, ini yang harus dituliskan di dalam sebuah artikel
ilmiah Bapak Ibu nantinya. Sehingga tidak hanya sekedar beberapa teori dituliskan, tetapi tidak ada juntrungannya. Ini nanti akan digunakan untuk menganalisis apa. Saya rasa mungkin pada saat Bu Yuliati kemarin juga sudah menjelaskan itu, bahwa ketika Bapak Ibu mencoba untuk melakukan listing ya terkait dengan teori-teorinya yang dipakai, Bapak Ibu harus bisa membuat sebuah kayak semacam kerangka. Ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang mana. Kalau beberapa golongan Unpad dia membagi menjadi 3. Ya, ada yang mengatakan dikategorisasi pertama adalah grand teorinya sebagai teori umum, ini biasanya adalah teori-teori besar saat itu, baru kemudian diturunkan ke dalam middle range teorinya, dan yang terakhir adalah applied teorinya. Untuk apa? Ini untuk memudahkan Bapak Ibu untuk melihat teori mana yang nanti akan cocok digunakan untuk melakukan sebuah analisa. Nah, makanya kemarin untuk mata kuliah metode, biasanya saya minta mahasiswa untuk membentuk yang disebut sebagai kerangka berpikir dalam bentuk risbul kona. Garis, bulat, kotak, dan panah. Untuk menggambarkan nanti rumusan masalah satu itu dianalisis dengan teori yang mana. Sehingga nanti tidak hanya sekedar itu dipasangkan itu pada sebuah rumusan masalah. Nah, sehingga saya lihat di sini juga sangat bagus masukannya, ya. Di mana dia katakan bahwa literatur review yang bagus, ya, dia juga harus menuliskan terkait dengan konsep maupun teori sebelum dari penelitian-penelitian sebelumnya, untuk dia membentuk teori atau konsep baru, temuannya apa, novelty-nya apa dari teori yang dipergunakan, sehingga nggak sekedar kita mencantumkan saja teori yang sudah ada. Dia katakan seperti ini, ya. A good literature review use the theoretical concept and insights from previous research, katanya, and existing literature. Untuk apa? To build a suitable conceptual model to test. Ini bahasa saya sama Pak Jamil nih, ya. Nah, kata beliau seperti itu, ya. Sehingga dengan apa? Dengan kita menemukan terkait dengan teori apa yang ada, kemudian kita menemukan teori baru, nah ini akan menjadi temuan dari sebuah artikel. Apalagi mungkin saya juga sudah menjelaskan bahwa artikel-artikel jurnal internasional dia tidak membutuhkan halaman yang banyak, 20, 25, 30 dan sebagainya. Bahkan 7 halaman pun itu mereka minta. Sehingga kita harus benar-benar ringkas, ya, untuk menuliskan hasil penelitian yang sudah kita buat di dalam disertasi, dan itu saya rasa juga tidak mudah nantinya. Nah, kemudian juga berisi terkait dengan doktrin-doktrin di sini, ya. Nah, bahwa dia katakan bahwa artikel jurnal ini dia sudah mengidentifikasi terkait dengan tulisan-tulisan dari atau riset-riset yang relevan di sini, ya, oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, sehingga ini akan menjadi lebih in-depth untuk penulisannya kalau itu bisa dilakukan sebuah identifikasi apa hal yang menjadi pengembangan dari hal-hal yang sudah dituliskan oleh para scholars atau expertise sebelumnya. Dan ini akan menjadi menarik nantinya ke depan. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau ada yang dipertanyakan saya persilakan. Sehingga saya harapkan nanti di akhir Bapak Ibu sudah menuliskan dan nanti akan coba kita review bersama. Bisa tanya lagi ya Pak Rika? Iya, monggo Bu Jundi. Ya, terkait dengan rumusan masalah ini di sebuah jurnal. Saya pernah melihat ada 2 model penulisan itu, rumusan masalah maksudnya, itu rumusan masalah bisa dalam bentuk statement. Tetapi ada juga di bagian lain, saya melihat juga rumusan masalah itu harusnya dalam bentuk question atau rumusan masalah yang ada di itu. Menurut Pak Reka bagaimana Pak? Apakah dua-duanya bisa dipakai atau yang seperti apa yang baik untuk rumusan masalah dan jurnal yang internasional? Terima kasih Bu Jundi. Saya izin ganti share screen. Yes.
Sebenarnya ini masih tahapan nanti ini, Bu. Kita belum masuk abstrak. Tapi tidak apa-apa. Oke. Ya, izin saya share screen, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk perumusan masalah, ini juga sekali lagi tergantung dari gaya selingkung jurnalnya, Bu. Karena kalau di jurnal internasional, itu jarang sekali. Itu kita diminta untuk menuliskan terkait dengan rumusan masalahnya. Kadang kita hanya diminta untuk menuliskan terkait dengan legal problemnya saja, atau legal problem identification untuk dituliskan pada bagian abstrak. Sehingga ini sudah tidak nampak nantinya itu pada bagian pembahasan atau di result analisisnya. Nah, tetapi memang kadang ada beberapa jurnal Sinta itu yang masih di gaya selingkungnya itu meminta kita untuk menuliskan terkait dengan rumusan masalahnya. Sehingga kalau memang masih diminta, seperti misalnya di arena hukum, itu masih ada di bagian abstrak maupun nanti dituliskan di jadi satu itu dengan bagian introduction atau latar belakang. Nah, bagaimana untuk penulisannya? Biasanya kalau untuk jurnal itu kita sudah diminta untuk research problemnya itu dituliskan dalam bentuk paraphrase, jadi tidak dalam bentuk kata tanya lagi. Tetapi juga ada jurnal itu yang kayak kemarin itu semacam Dialogia Juridika kalau nggak salah, sama punyanya Unpar itu Veritas et Justitia yang Sinta 2, itu dia masih diminta kita untuk menuliskan pertanyaannya itu dalam bentuk pertanyaan rumusan masalah. Nah, sehingga bagaimana bentuk penulisannya itu sekali lagi tergantung dari gaya selingkungnya, Bu Jumdi. Nah, tetapi kan akan menjadi masalah ketika kita tidak diminta untuk menuliskan rumusan masalah dalam artikel ilmiah. Kenapa? Karena kita akan kesulitan bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa ini adalah fokus penelitian kita, bahwa ini adalah menjadi legal issue di dalam artikel kita. Nah, biasanya bagaimana kita bisa memasukkan itu biasanya sekali lagi Bu, dimasukkan di dalam bagian abstrak. Apakah itu nanti ditulis setelah IMS, biasanya itu saya tuliskan di bagian setelah IMS, jadi setelah artikel ini bertujuan untuk menuliskan apa, baru kemudian kita tuliskan legal issue-nya di sana. Tetapi ada juga itu yang menyarankan terkait dengan legal issue, itu jadikan satu dengan IMS. Bahwa tujuan penulisan artikel ini itu juga termaktub di dalamnya adalah terkait dengan fokus penelitiannya. Ada juga yang memintanya seperti itu. Tapi paling tidak, sekali lagi kalau di jurnal internasional, mereka jarang untuk meminta kita menuliskan terkait dengan dalam bentuk kata tanya mengenai legal problemnya. Seperti itu, Bu Jumdi. Yang lain, Bapak Ibu, mungkin masih ada? Izin, Pak. Ji, monggo Pak Jamil. Mohon maaf, ini penanya baru ini. Thank you, Pak. Pertanyaan pun juga lucu mungkin. Saya itu kesulitan di bidang bahasa Inggris. Nah, treatmentnya bagaimana supaya saya mampu membaca artikel-artikel yang berbahasa Inggris, kemudian tidak hanya mampu membaca, tapi juga menulis dalam bahasa Inggris. Pengalaman Pak Reka mungkin bisa diceritakan sehingga bisa saya tiru gitu, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Jamil. Beliau merendah ini sepertinya. Padahal beliau kan ahli di dalam bahasa Eropa Timur, Pak. Nah, itu makanya bahasa Inggris Timur itu kita paham dan bahkan akan dinaikkan menjadi bahasa PBB yang ke-7 katanya seperti itu. Nah, ada beberapa hal sebenarnya Pak Jamil yang saya katakan ini sebagai treatment ya bagi kita untuk lebih mudah untuk memahami terkait dengan bahasa-bahasa asing. Biasanya satu untuk memudahkan kita setiap hari itu menambah terkait dengan vocab
Pak Jamil, vocabulary atau kata-katanya ya. Apakah sekarang kita tahunya bede, besoknya bede, nah dan sebagainya. Itu kan berarti apa? Memudahkan kita paham. Oh, yang dimaksud itu ini. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus mencoba untuk kayak semacam meningkatkanlah kemampuan kita dengan cara apa? Satu, saya rasa mungkin Pak Jamil suka nonton drama Korea, bukan, film-film berbahasa Inggris, ya. Nah, kalau lihat film berbahasa Inggris, cari yang pertama itu menggunakan translate dulu. Saya suka Angli Dharma, Pak Eka. Nah itu, coba lihat Game of Thrones misalnya Pak, bagus itu ya. Nah itu nanti akan memudahkan Bapak untuk mengetahui terkait dengan apa sih yang dilafalkan oleh si penulis tadi, apa si pemain tadi misalnya. Nah dengan itu adalah cara mudah lah kalau saya rasa untuk membiasakan kita paham terkait dengan apa yang ditulis. Atau mungkin yang ketiga, kalau nggak suka film, mungkin Pak Jamil kan suka lagu-lagu nih, ya. Nah, selain Soto Madura, misalnya Bapak kan ada lagu-lagu lain misalnya yang terkenal gitu misalnya. Nah, itu dicoba didengarkan, kemudian liriknya seperti apa, dan saya rasa itu hal yang mudah Pak Jamil. Tapi jangan khawatir, ketika akan menuliskan di jurnal internasional, apakah harus saya paham murni terkait bahasa Inggris? Belum tentu, Pak Jamil. Nah, makanya saya katakan tadi, paling penting apa? Menggandeng corresponding author yang dia paham bahasa Inggris. Mungkin ada teman Pak Jamil, saudara, atau mungkin ada junior Pak Jamil, ya, yang pakar bahasa Inggris misalnya, digandeng, Pak. Nah, tetapi Pak Jamil pasti punya punya misi itu adalah untuk menguatkan dari sisi substansinya. Nah, nanti biar beliaunya nanti yang bagian translate bahasanya. Atau apalagi sekarang kan sudah banyak Pak translator si penerjemah itu yang dia bisa membantu. Tapi carilah untuk penerjemah itu yang dia memang mengerti terkait dengan bahasa hukum. Karena ini sangat berbeda nantinya Pak Jamil. Mungkin sementara itu Pak Jamil. Ngapunten, mohon maaf. Siap, terima kasih Pak. Saya gandeng Mas Fatih nanti. Nah, itu benar Pak, itu cocok. Satu kelas gandeng Mas Fatih di depan sama Bu Jundi, nah itu sudah bisa jadi berapa artikel nanti Pak. Reka sedikit cerita ini kaitannya dengan pertanyaan Mas Jamil. Saya kan masuk dalam komunitas PHL ini, Pembina Hukum Lingkungan Indonesia. Salah satunya ada Prof. Edi yang sekarang sudah menjadi guru besar di hukum lingkungan. Ini punya pengalaman katanya untuk seorang penulis dari Indonesia masuk dalam dunia Scopus itu nggak usah mempermasalahkan bahasa, karena pertama kali beliau juga nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan untuk menyampaikan materi di presentasi internasional dia hanya cukup membaca PowerPoint yang disampaikan. Cuma persoalannya begini, pada waktu nanti saya sudah menyiapkan jawaban dan ternyata yang penanyanya berbeda pertanyaan sehingga saya kelabakan. Tapi akhirnya saya minta tolong untuk ini moderator menyampaikan itu strategi. Yang kedua adalah begini, kita diciptakan sebagai seorang ahli hukum dan bukan seorang ahli bahasa Inggris. Untuk itu makanya kita fokusnya di substansi, lalu sementara lupakan yang bahasa Inggris karena ada banyak ahli di luar sana yang bisa membantu kita. Sehingga kita tidak terpecah belah. Kalau memang kita mau belajar bahasa Inggris, ya belajar, tapi bukan berarti itu akan mengganggu proses kita akan bisa menerbitkan tulisan di jurnal internasional. Itu yang pesan dari Prof. Edi. Terima kasih. Bagus sekali Bu Jundi, itu Pak Jamil, ya. Dan jangan khawatir juga, apakah jurnal Scopus itu pasti bahasa Inggris, tidak Pak? Bahasa Arab juga bisa. Nah, benar Bu, bahasa Arab juga bisa, dan bahkan kemarin jurnal Indonesia yang tembus Scopus itu ada yang bahasa Indonesia Pak. Memang bukan hukum tapi bidang agama Islam dia, itu ada. Jadi jangan khawatir Pak Jamil. Ini kan ada sebuah rencana dari pemerintah bahwa kita akan memasukkan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa internasional di PBB. Makanya ada beberapa PP 63 kemarin nggak salah di 2019 itu upaya untuk mengindonesiakan dalam dunia internasional. Makanya ini salah satu tulisan saya, minta maaf Pak Reka, mantap. Tulisan saya itu kan sudah saya ajukan di waktu itu di Jepang. Bulan yaitu diterima, dan waktu mau presentasikan kena ini pandemi sehingga otomatis semua kegiatan ke luar negeri batal. Salah satunya saya ingin mengindonesiakan Indonesia dalam forum internasional. Selama ini kegalan saya itu
kenapa sih orang Indonesia itu selalu menginggriskan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diinggriskan. Kalau kita berada di forum internasional yang tempatnya di Indonesia kan wajib bahasa Indonesia sesuai dengan undang-undang itu. Tapi kita tuh lupa, sering kadang-kadang saya itu mensomasi mungkin dalam bahasa kasarannya beberapa panitia yang menyelenggarakan cover paper di Indonesia tapi wajib bahasa Inggris. Saya pernah waktu itu di Padang di beberapa daerah saya tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi memang saya sudah siap kontennya bahasa Inggris, teman presentasi saya nggak mau, dan ternyata malah panitia minta maaf, ternyata lupa kalau ada undang-undang yang memberikan memberikan semacam kewajiban kita harus bahasa Indonesia gitu loh. Makanya kalau ada cover paper di Indonesia jangan pernah menggunakan bahasa Inggris. Itu kalau kita taat hukum ya harus ikuti itu gitu loh. Kita kan enggak mengikuti panitia yang kadang-kadang panitia nggak paham bahwa itu ada undang-undang harus dikerjakan, dilaksanakan gitu. Iya, benar Bu Laras, Bu Jundiani. Ya itu mungkin bisa menjadi semangat dari Pak Jamil ya, supaya mau menulis Scopus. Karena Pak Jamil sebenarnya sudah pernah Bu mengajukan bahwa bahasa Madura akan menjadi bahasa PBB juga sebelum. Kita doakan saja, semoga terwujud. Ya, benar Bu. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu dari saya karena sepertinya saya sudah diperingatkan oleh pihak admin karena sudah lebih. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Kalau ada yang ingin pertanyakan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Matur nuwun, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.